didukung oleh Terima kasih Anda masih menyaksikan Metro Siang dan pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK secara mengejutkan mendatangi kantor Kementerian Sosial RI di Jakarta Pusat. KPK menggeledah sejumlah ruangan dan membawa beberapa barang bukti yang diduga kuat berkaitan dengan fakta baru dari kasus korupsi Bansos yang melibatkan Menteri Sosial sebelumnya, Juliari Batubara. Lalu bagaimana sebenarnya kronologi penggeledahan dan apa reaksi Menteri Sosial Tri Risma hari ini saat kantor digeledah? Kita akan bahas selengkapnya kali ini. Dan kita akan lihat dulu pemirsa grafis terkait dengan kronologi penggeledahan yang dilakukan pada Selasa 23 Mei kemarin. Menteri Risma sendiri yang menceritakan kronologi bagaimana KPK menggeledah kantornya. Mulai dari saat mulanya Risma sedang melakukan rapat bersama dengan sejumlah stafnya yang ada dalam ruangan, dan juga pada saat itulah tiba-tiba ada staf yang datang kepada Risma dan juga mengatakan bahwa KPK datang ke kantor Kemensos atau sudah berada di kantor Kemensos dan ingin memeriksa ruangan, dan dikatakan ini ruangan yang diperiksa adalah terkait dengan ruangan Dayasos. Kemudian pada saat mendengar ada KPK yang datang, Risma mengatakan kepada stafnya bahwa ia ingin bertemu terlebih dahulu dengan KPK yang ada ataupun penyidik KPK yang datang. Barulah Risma minta bertemu dengan penyidik KPK dan dikabulkan. Akhirnya terjadi pertemuan antara Risma dan juga dengan KPK ditepani oleh beberapa staf dari Kementerian Sosial bersama dengan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Setelah bertemu beberapa saat, barulah setelah itu akhirnya Risma mempersilahkan KPK untuk memeriksa sejumlah ruangan dimanapun itu, karena Risma ingin kooperatif terkait dengan kasus ini dan juga penggeledahan ataupun aktivitas yang dilakukan KPK, barulah akhirnya pihak dari KPK memeriksa ruangan di Kemensos dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Artinya dimulai pukul 10, dan setelah itu Risma tidak menceritakan apa yang dilakukan oleh KPK. Dia mencoba untuk kooperatif, barulah kemudian pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, KPK dikatakan sudah selesai memeriksa. Mereka menuju ke bawah dan bertemu lagi dengan Risma, berpamitan dengan Risma dan mengatakan sudah selesai melakukan pemeriksaan di ruang gedung yang berada di Kementerian Sosial pada pukul 18. Artinya pemeriksaan dilakukan ini adalah selama 8 jam. Waktu yang cukup signifikan untuk dapat memeriksa beberapa berkas dalam ruang di gedung Kementerian Sosial. Kemudian sebenarnya kalau kita melihat lagi atau merujuk lagi dari pernyataan yang kemarin sempat dikeluarkan oleh salah seorang staf sus dari Menteri Sosial di bidang komunikasi dan juga media massa. Beberapa ruang yang digeledah oleh KPK. Ini adalah ruang dari Ditjen Pemberdayaan Sosial atau Dayasos, termasuk tempat kerja dari Sesditjen Dayasos. Dan ruang ini pun ada 2 ruangan setelah diperiksa oleh KPK tidak disegel. Artinya masih tetap dipersilahkan staf yang akan bekerja bisa bekerja di sana. Namun setelah 8 jam penggeledahan, yang menjadi menarik adalah KPK menyita sejumlah barang. Meskipun belum detail ada berapa yang disita barangnya ini, namun yang pasti ada beberapa berkas dokumen yang dibawa oleh KPK ketika KPK meninggalkan ruang dari Kementerian Sosial. Selain dokumen, ada beberapa barang elektronik yang dibawa oleh KPK, dikatakan oleh staf Kemensos. Yang pertama ini adalah laptop atau netbook dibawa. Belum tahu juga ini apa isi di dalamnya. Kemudian ada juga ponsel yang nampaknya juga disita oleh KPK, dan ini akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut dengan apa-apa saja yang disita oleh KPK ini. Yang menjadi pertanyaan pemirsa, lalu untuk apa penggeledahan dan untuk apa barang-barang ini disita oleh KPK? Nah, menurut Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri, yakni ada beberapa hal yang akan coba digali lagi oleh KPK. Yang pertama, ini masih berkaitan dengan kasus korupsi terkait dengan bansos beras yang terjadi pada tahun 2020 sampai dengan 2021, yang dimana ini harusnya diberikan kepada KPM atau keluarga penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan, yang harusnya ini diberikan di tahun 2020 sampai dengan 2021. Dan yang menjadi menarik, ternyata penggeledahan ini dilakukan masih berkaitan dengan kasus korupsi yang sebelumnya melibatkan Menteri Sosial yakni Juliari Batubara, Menteri Sosial sebelum Tri Risma hari ini yang juga sudah sebagai tersangka kasus korupsi. Dan kasus ini juga melibatkan PT Banda Garada Reksa yang merupakan Garareksa maksud kami, ini merupakan perusahaan di bawah naungan BUMN yang pada saat itu terlibat sebagai salah satu perusahaan yang menyediakan beras untuk disalurkan sebagai bansos. Dan kita ketahui bersama bahwa untuk
Direktur Utama PT Bandagara Reksa ini, Kunchoro Wibowo, sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus tersebut. Dan adapun kira-kira kenapa KPK menggeledah lagi? Karena diduga kuat ada data penerima fiktif palsu yang sudah diendus oleh KPK dan juga sedang dicari oleh KPK, sehingga nampaknya ini ada fakta-fakta baru yang terungkap sehingga pemeriksaan pun kembali dilanjutkan meskipun ini merupakan kasus dari Menteri Sosial sebelum Risma hari ini. Dan kita juga lihat terkait dengan kasus ini meskipun KPK juga belum mengeluarkan siapa-siapa saja tersangka barunya. Tapi KPK sudah mengeluarkan surat pencekalan ke luar negeri untuk sejumlah nama yang diduga kuat terlibat dan berpotensi bisa menjadi tersangka baru dalam kasus ini. Kita sebut saja nama-nama ini. Ada yang pertama tadi kita sudah lihat juga, ada Kunchoro Wibowo yang merupakan Dirut PT Bandagara Reksa yang juga di mana ia juga sebelumnya merupakan Dirut dari Transjakarta. Kemudian juga ada Ivo Wong Karen yang mana dia merupakan Ketua Tim Penasehat dari PTP, di mana ini juga merupakan salah satu perusahaan yang bersama dengan PT Banda Reksa. Mereka ini menjadi vendor yang menyediakan beras untuk disalurkan oleh Kementerian Sosial. Nah, ada juga beberapa dari PT Bandagara Reksa, kita sebut sebagai PT BGR yang juga sudah dicekal oleh KPK. Ada Budi Susanto, Direktur Komersialnya, kemudian juga masih ada April Kriawan yang merupakan VP Operasional dari PT BGR, dan juga Roni Ramdhani, Ketua Tim Penasehat PT PTP, dan juga yang terakhir adalah General Manager dari PT PTP, Richard Cahyanto. Semuanya ini merupakan oknum-oknum yang diduga merupakan terlibat pada saat melakukan kegiatan untuk menyediakan beras bansos dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2021 dengan total senilai 320 miliar rupiah. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan lagi dan juga sedang digali lagi oleh KPK. Apakah ada dugaan dana yang lebih kuat terkait dengan penyelewengan dari dana bansos tersebut? Nah, pada saat KPK sudah selesai memeriksa kantor dari Menteri Sosial, akhirnya Risma atau Tri Risma hari ini pun mengeluarkan sejumlah statement yang dikatakan oleh kepada media. Dan kami juga merangkum statement dari Risma ini, pemirsa. Mulai dari statement yang pertama, pada saat KPK datang, Risma dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak mau memberikan intervensi kepada tim penyidik KPK. Artinya dia mempersilahkan KPK secara penuh untuk dapat melakukan penggeledahan terhadap kantornya. Yang kedua, Risma ini mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang dicari oleh KPK. Meskipun KPK datang ke kantornya selama 8 jam, namun dia tidak tahu dan juga tidak tahu menahu aktivitas apa saja dan apa yang dicari oleh KPK. Kemudian juga Risma dengan tegas mengatakan bahwa kalau ada yang mengaitkan ada bansos beras di tahun 2021, dia dengan tegas bahwa pada saat dirinya menjabat sebagai Mensos dimulai dari tahun 2021, di era itu tidak ada bansos yang diberikan dari Kementerian Sosial dalam bentuk beras. Dia mengatakan di era Risma tahun 2021, bantuan sosial yang diberikan adalah berbentuk uang, tidak dalam bentuk benda. Kemudian juga sempat juga Risma mengatakan ada yang memberikan instruksi kepada dia untuk memberikan bantuan dalam bentuk beras saja. Namun berdasarkan instruksi Presiden, Risma mengatakan bahwa ia tetap kekeh bantuan yang diberikan untuk bansos itu bukan beras tapi dalam bentuk uang tunai. Sehingga ia lagi-lagi ini menolak kalau misalnya dikatakan di zaman dia ada bansos beras. Dan dia sekali lagi kemudian kembali menguatkan pernyataannya. Kalau misalnya ada bantuan beras di tahun 2021, maka itu artinya bukan dari Kementerian Sosial. Ini menunjukkan beberapa pernyataan Risma yang nampaknya dia juga secara tidak langsung mengatakan bahwa dirinya tidak terlibat terkait dengan kasus ini, dan juga penggeledahan yang dilakukan KPK merupakan sikap Risma untuk bisa kooperatif dan juga membiarkan KPK menyelidiki dengan secara menyeluruh kasus ini. Dan pemirsa, dengan digeledahnya kantor Kemensos ini menunjukkan bahwa KPK sudah menemukan fakta baru yang bisa saja akan melibatkan sejumlah nama lainnya dan akan ada tersangka baru yang bisa saja akan diumumkan dalam waktu dekat. Kita akan nantikan dan akan terus pantau bagaimana penanganan korupsi bantuan sosial ini bisa segera terselesaikan dan mengupas tuntas siapa saja yang terlibat serta mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat. Demikian pemaparan saya kali ini. Metro Siang saya kembalikan ke rekan Kevin Egan. Egan, silakan. Baik, terima kasih atas informasinya Febrian Ahmad. Pemirsa jangan kemana-mana, berbagai informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Didukung oleh